Semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi keimanan, ujian itu banyak. Betul Pak Ustaz. Allah mau menguji imanmu, membersihkan dosamu di masa lalu, mengangkat derajatmu. Saya minta tolong dengan sangat, kalau kalian merasakan apa yang saya rasakan dan kalian pernah tahu dan nonton video saya membantu orang seperti apa, manusia saya bantu orang. Makanya dia sedih banget kalau sampai kayak gini. Gila, Agus tuh kurang ajar. Gue jadi nyesel, tau gak? Gue tuh nyesel tau bantuin ikut ngebantu posting si Agus open donasi, sialan. Pagi-pagi Ambiar memang membawa berkah buat Mas Agus ya. Kemarin kan di pagi-pagi Ambiar Mas Agus bilang kan buta gitu kan, nggak bisa lihat. Iya, pulang dari sini sekian jam loh, langsung bisa lihat. Banyak yang mendoakan. Sekarang Mas Agus sudah Agus sedih lagi. Agus itu seperti dipaksa untuk tidak bisa melihat total gitu. Goreng donasi itu udah semakin parah sehingga dibilang Agus bisa melihat ini dan itu. Terlepas dia tidak bisa melihatnya itu total ataupun tidak, yang harus disepakati di sini adalah dia korban tindak kriminalitas. Agus itu menggunakannya juga masih mulia kok untuk keluarga, bukan untuk apa-apa. Lu ya Zanzabela ya, lu bikin kerjaan buat orang lu ya. Gue gedek gue ngeliat lu. Jadi gedek gue. Asli sumpah. Lu menyerang personalnya orang. Lu kenapa jadi perempuan begitu julidnya sih? Julid banget lu. Lu lihat sekarang yang lu belain matanya bisa ngelihat. Hari ini kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang tidak mencerminkan yang bijaksana. Itu kan nggak mau cari damai. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kota masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah, nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kota masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di Yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Ya. Nanti biar pihak yang instansi terkait yang melakukan hal itu. Jadi jangan berkeluar-keluar pihak dari pengacara karena nggak ada urusannya sama pengacara. Ya, selama ini yayasan kita independen, yayasan kita tidak pernah merugikan orang lain. Terus yang keluar-keluar juga qadarullah belum pernah membantu yayasan kami. Nggak ada bantuan dari orang yang berkeluar-keluar tersebut terhadap yayasan kami. Itu sih penjelasan kita. Kami tidak pernah menyurati atau memerintahkan seseorang untuk tes urin dan tes rambut. Kalau kemudian menurutinya, itu artinya perkataan kami itu cukup berkuasa di dalam hidupnya sehingga dia pun menuruti segala kemauan kami. Nah, kalau dia mau menyuruh saya seperti itu, mohon maaf. Kuasamu terlalu kecil untuk memerintahkan saya melakukan apa yang kau mau, paham ya? Intinya gini, kalau memang tidak benar lapor, cepat lapor ah. Berarti dia mengakui, geng, kalau itu video dia lagi showing, geng. Gue kasih tahu, nggak usah terlalu menggebu-gebu, coy. Slow but sure, slow aja. Slow, diem, tau-tau gue dipanggil, itu baru jeder. Kalem, tiba-tiba gue di penjara, itu jeder. Lagian dia nggak gentle ah. Masa mau nyenggol orang, giliran disenggol balik, tantrum. Manusia, saya bantu orang. Saya cuman besar harapan saya, banyak orang baik di luar sana yang mau membantu saya menyelesaikan ini semua. Saya minta tolong dengan sangat, kalau kalian merasakan apa yang saya rasakan dan kalian pernah tahu dan nonton video saya membantu orang seperti apa. Semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi keimanan, ujian itu banyak. Betul Pak Ustaz. Allah mau menguji imanmu, membersihkan dosamu di masa lalu, mengangkat derajatmu. Ujian-ujian itu 3 kemungkinan. Yang pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, Allah Ta'ala ingin membuat kita satu level tempat tertinggi, namanya ridha. Semua umat Islam masuk surga, tapi tidak semua mendapatkan ridha Allah. Kalau dapat surga, belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Novi itu tadi gue WA dia. Nih kalian baca nih, Tasya kenapa? Tasya itu adeknya di brainwash sama si
sama si siapa? Sama si Mia. Mak, lu kok nggak pulang-pulang Surabaya? Iya, gue lagi kerjaan. Kan gue bilang semangat. Makasih Beb. Novi keren, Novi hebat. Aku tahu gimana perjuanganmu. Aku akan ungkap perjuanganmu. Banyak yang sayang kamu Beb. Aku pengen nangis. Terus gue bilang nggak boleh. Nggak nyangka sampai sebesar ini. Gila. Nih asal kalian tahu ya, dia nyari duit dari ngontenin orang-orang yang dia tolong. Sekarang gini, mau dia nyari duit dari YouTube apa segala macam itu urusan dia. Yang jelas dia itu amanah. Tidak sepeser pun donasi dari kalian itu digelapkan sama dia. Tuh, semua sumbangan dari kalian melalui Yayasan Netra Novi itu tidak sepeser pun dimakan dia. Amanah dia. Dia bersedia diaudit. Makanya dia sedih banget kalau sampai kayak gini. Gila, Agus tuh kurang ajar. Gue jadi nyesel tau gak? Gue tuh nyesel tau ikut ngebantu posting si Agus open donasi, sialan. Pagi-pagi Ambiar memang membawa berkah buat Mas Agus ya. Kemarin kan di pagi-pagi Ambiar Mas Agus bilang kan buta gitu kan, nggak bisa lihat. Iya, pulang dari sini sekian jam loh, langsung bisa lihat. Banyak yang mendoakan. Sekarang Mas Agus sudah Agus sedih lagi. Tanggapannya sih pada saat melihat itu ya jujur kaget ya, karena terakhir kita ke JSC itu dokter yang menyatakan harus segera operasi dan lain-lain. Kalau mungkin keajaiban dari Allah kan kita nggak bisa. Iya loh, sekian jam loh Mbak, langsung bisa lihat loh. Ya Allah, subhanallah, Allah maha baik memang. Oke, setelah ketemu Mbak Dewi ya. Setelah ketemu aku langsung bisa lihat. Saya melihat sekarang lebih parah lagi, bahwasannya Agus itu seperti dipaksa untuk tidak bisa melihat total gitu. Goreng-goreng donasi itu udah semakin parah, sehingga dibilang Agus bisa melihat ini dan itu. Terlepas dia tidak bisa melihatnya itu total ataupun tidak, yang harus disepakati di sini adalah dia korban tindak kriminalitas, ya. Beredarkan video dia di masa lalu dan video dia setelah kekerasan tersebut itu berbeda. Sehingga nggak ada sekarang membahas lagi, oh dia sekarang bisa melihat, dia begini, dia begitu. Saran saya, kalau memang si Novi ini baik dan tidak mau mengambil resiko, silakan serahkan uang itu kepada si Agus dan dipantau oleh Kemensos atau Dinsos, atau uang itu sekalian serahkan ke Dinsos. Ngapain kita ribut gara-gara uang masih aja ditahan, dipegang masing-masing mempertahankan tahap apapun, nggak ngerti saya. Kasus sudah sebesar ini pun aneh juga kalau dinas sosial kemudian tidak melihat. Ayo dong, harus ada penengah di sini yang bukan penengahnya itu kubu pembela si Novi lah, kubu inilah itulah. Enggak lah, dari pemerintah mana ini? Dari pemerintah. Uang ini harus diapakan? Kenapa harus di Yayasan si Novi kalau ini menjadi huru hara? Ya, sedangkan pada saat uang dipegang pun masih dibahas lagi uang itu dipergunakan seperti ini, seperti itu. Agus itu menggunakannya juga masih mulia kok untuk keluarga, bukan untuk apa-apa. Lu ya Zanzabela ya, lu bikin kerjaan buat orang lu ya. Gue gedek gue ngeliat lu. Jadi gedek gue, asli sumpah. Lu menyerang personalnya orang, nggak di substansi permasalahan tentang donasi yang diselewengkan. Para wanita yang sudah sesama wanita menjatuhkan, yang udah bilang OP, operasi, udah sampai nge-up video lagi party. Novi mau party, mau operasi, suka-suka dia cuy. Lu kenapa jadi perempuan begitu julidnya sih? Julid banget lu lihat sekarang yang lu belain matanya bisa ngelihat. Kami tidak pernah menyurati atau memerintahkan seseorang untuk tes urin dan tes rambut. Kalau kemudian menurutinya, itu artinya perkataan kami itu cukup berkuasa di dalam hidupnya, sehingga dia pun menuruti segala kemauan kami. Nah, kalau dia mau menyuruh saya seperti itu, mohon maaf, kuasamu terlalu kecil untuk memerintahkan saya melakukan apa yang kau mau, paham ya? Yang jelas, apapun alasannya, hari ini kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang tidak mencerminkan yang bijaksana. Itu kan nggak mau cari damai. Ini gue appreciate atas statementnya Bang John ya. Ini baru benar. Ada kesalahan yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Semoga semua berdamai dan uang kembali ke tangan yang tepat. Apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya. Karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, dan Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini, menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya. Karena harusnya menggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh, harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur.
Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Teh Novi, karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus habis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah, nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait. Misalkan Dinas Sosial, atau dari Kementerian Sosial, ikut menyaksikan, dan nantinya dari Dinas Sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Saya di sini bisa membuktikan nanti setelah adanya audit, ya. Nanti biar pihak yang instansi terkait yang melakukan hal itu. Jadi jangan berkuar-kuar pihak dari pengacara karena nggak ada urusannya sama pengacara. Ya, selama ini yayasan kita independen, yayasan kita tidak pernah merugikan orang lain. Terus yang keluar-keluar juga qadarullah belum pernah membantu yayasan kami. Nggak ada bantuan dari orang yang berkuar-kuar tersebut terhadap yayasan kami. Itu sih penjelasan kita. Dan saya pun nggak kenal sama orang yang terlalu banyak berkuar-kuar gitu. Itu sih ya. Saya di sini selalu bilang hal-hal dengan atas dasar kebenaran dan kejujuran. Statement saya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih guys. Sebenarnya urusan sama si Mas A ya terkait donasi. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok bisa merambat kemana-mana. Saya ini kan spiritualis gitu. Jadi spiritualis. Enggak, lu sebenarnya pengen jadi apa sih? untuk YOLO Ina, tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai LCD Blue Angel. Berarti mengakui itu video Anda ya? Kok langsung berasa sih? Langsung ke pointing gitu. Yang saya omongin itu Anda. Kok langsung berasa? Intinya gini, kalau memang tidak benar lapor. Cepat lapor ah. Berarti dia mengakui, geng, kalau itu video dia lagi showing, geng. Gue kasih tahu, nggak usah terlalu menggebu-gebu, coy. Slow but sure. Slow aja. Slow, diam, tau-tau gue dipanggil, itu baru jeder. Kalem, tiba-tiba gue di penjara. Itu jeder. Lagian dia nggak gentle lah. Masa mau nyenggol orang, giliran disenggol balik, tantrum. Dihujat-hujatnya gue nih, gue nggak pernah tutup kolom komentar. Itu baru gentle, bos. Kalau lo bilang, oh saya tutup komentar karena komentar kalian tidak jelas, bukan, itu namanya tidak terima masukan, bro. Jadi kalau memang tidak benar apa yang saya ucapkan ini tidak faktual, silahkan lapor. Oker. Berita terbaru hari ini. Kronologi lengkap kisru Agus Salim dan Pratiwi Novianti kini berujung lapor polisi. Polemik soal uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi masih belum berakhir. Belakangan, dua pihak termasuk melalui masing-masing pengacara saling melawan. Tak heran jika hal ini kembali disoroti publik. Masalah tersebut berawal dari dugaan penyelewengan uang donasi yang dilakukan Agus. Bukannya berobat, korban penyiraman air keras itu diduga menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang. Sisa uang donasi itu lantas dipindahkan ke rekening Yayasan Novi agar pengeluarannya dapat dipantau. Namun, Agus malah melaporkan Novi ke polisi dan berikut kronologi polemik antara kedua tersebut. Agus Salim adalah korban penyiraman air keras yang berhasil menyita perhatian Pratiwi, sang konten kreator, memberikan uang sebanyak 1,5 miliar untuk biaya pengobatannya. Setelah itu, Novi meminta Agus untuk menyerahkan kembali uang donasi tersebut kepada yayasan. Hal ini berdasarkan dugaan bahwa Agus tidak transparan dalam penggunaan pemberian para donatur. Agus yang tak terima melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober 2024 lalu atas kasus pencemaran nama baik. Dalam melakukan hal ini, ia didampingi oleh Farhad Abbas dan laporannya telah diterima oleh kepolisian. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-X-X-2024-SPKT Polda Metro Jaya. Bersamaan dengan ini,
Agus menyertakan bukti berupa rekaman video dan screenshot atau tangkap layar pesan WhatsApp. Kuasa hukum Agus kemudian mengklaim bahwa Novi tidak berhak mengambil donasi yang sudah diberikan kepada kliennya. Alasannya, karena uang tersebut dikirim langsung oleh Agus, bukan Novi. Novi pun semakin merasa dipojokin dengan tindakan Agus yang melaporkan ke polisi. Dugaan penyalahgunaan uang donasi Agus dan laporan terhadap Novi yang dilakukan membuat tak sedikit warganet hitam. Mereka lantas membuat petisi yang menuntut agar Agus segera mengembalikan dana donasi ke donatur. Baru-baru ini, Novi mengaku tidak mengetahui awal mula munculnya petisi yang meminta agar donasi tersebut dikembalikan kepada donatur. Lalu, menegaskan bahwa bukan dirinya yang membuat petisi tersebut. Adapun petisi ini ternyata dibuat oleh salah satu donatur bernama Rizky Pras. Alasannya, memunculkan petisi tersebut karena ia merasa kecewa terhadap Salim yang tidak amanah menggunakan uang donasi tersebut. Bagaimana menurut Anda?